Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan pagi hari ini kita dikuatkan lagi untuk ada bersekutu, beribadah dan bacaan firman. Di pagi ini terbaca dalam Alkitab Perjanjian Baru Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Di bawah tema pemberitaan cerdas mengisi kemerdekaan untuk keutuhan, keadilan dan kesejahteraan bangsa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, sebagai warga negara Indonesia, tinggal sehari lagi, tepatnya di besok hari kita akan memperingati 75 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu artinya sebagai satu bangsa selama 75 tahun sudah kita menjadi negara yang berdaulat. Tentu sebagai gereja yang menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia, kita patut merayakannya dan sekaligus mensyukurinya. Olehnya saudaraku, satu hal yang tidak boleh kita lupa adalah bahwa gereja yang merayakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan adalah gereja yang terpanggil untuk mempersiapkan dan memotivasi warga gerejanya untuk turut mengisi kemerdekaan. Itulah sebabnya tema yang mewayangi pemberitaan firman pagi ini adalah cerdas mengisi kemerdekaan untuk keutuhan, keadilan dan kesejahteraan bangsa. Menarik sekali saudaraku, sebab bacaan kita tadi Galatia 5 ayat 1 sampai 15 juga menyinggung soal kemerdekaan. Tepatnya lagi kemerdekaan Kristen. Tentu sampai pada titik ini kita dibuat untuk mengerti bahwa merdeka sebagai satu bangsa itu penting. Bukan cuma sebagai satu bangsa saja. Bahkan merdeka karena iman kekristenan itu juga sangatlah penting. Bahkan amat penting. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita harus jujur, mungkin kita harus berani untuk bilang begini. Benar, sebagai satu bangsa Indonesia 75 tahun kita sudah merdeka. Kita sudah menjadi negara yang berdaulat. Tapi juga tidak salah untuk kita mengatakan bahwa sebagai masyarakat Indonesia masih saja mengalami tekanan-tekanan, katakanlah di bidang ekonomi, di bidang hukum, politik, dan masih banyak lagi. Sama halnya kita mau bilang begini. Benar, kita sudah merdeka sebagai orang Kristen oleh Yesus dalam pengorbanannya, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Tetapi faktanya adalah bahwa masih banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang masih hidup di dalam dosa, menjadi hamba dosa. Karena itu saudara-saudaraku kekasih, ada beberapa catatan menarik yang hendak disampaikan kepada kita melalui bacaan kita tadi. Yang pertama, bahwa sebagai orang percaya, sekali lagi kita telah menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan. Saudara dan saya telah menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh pengorbanan Kristus dari hukuman dosa. Dan Yesus sendirilah yang telah melakukannya itu untuk kita. Karenanya saudaraku, keselamatan hidup kita mesti kita pandang itu sebagai kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan baik kita, juga bukan karena ibadah kita, juga bukan karena persembahan dan persepuluhan kita. Kita diselamatkan bukan karena semuanya itu, tetapi karena kasih karunia Allah yang diperuntukkan bagi saudara dan saya. Karena itu kita dituntut hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, sebagai tanda saudara dan saya merespon kasih karunia Allah ini. Mengapa begitu saudara? Sebab firman sendiri yang mengatakan untuk kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikianlah juga dalam ayat 13 bacaan kita tadi mengingatkan kita, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dan dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yang disampaikan bagi kita, jika Paulus di awal bacaan kita tadi mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang merdeka,
maka itu sama artinya kita diminta untuk kita tidak boleh main-main dengan identitas kekristenan kita. Kalau ditanya, mengapa begitu? Saudaraku, jawabannya sekali lagi, karena kekristenan itu mahal. Mengapa mahal? Sebab harganya adalah pengorbanan darah anak domba. Yesus yang rela mati untuk hidup dan keselamatan saudara dan saya. Karena mahal, maka saudara dan saya juga tidak boleh lupa ada harga yang harus kita bayar juga dari keselamatan yang saudara dan saya terima itu. Apa harganya, saudara? Kalau saya boleh bilang, harganya itu TTS. Artinya tekun, taat, dan setia. Itu bagian yang harus kita sungguh-sungguh mengerjakannya. Sungguh-sungguh menjadi pribadi yang tekun, taat, dan setia. Sungguh-sungguh menjadi pelayan yang tekun, taat, dan setia. Sungguh-sungguh menjadi warga gereja yang tekun, taat, dan setia. Saudaraku, tidak usah khawatir. Sebab kesungguhan kita akan kesetiaan sebagai anak-anak Tuhan, Ia memperhitungkan semuanya itu untuk kita, sekecil apapun bentuknya. Karena itu saudaraku, kalau kita baca pertama Petrus 5 ayat 4, dia bilang begini, maka kamu apabila gembala agung itu datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Saudaraku, dahsyat. Sebab ternyata upah yang Ia janjikan, bagian yang saudara dan saya akan terima itu tidak akan pernah habis. Bayangkan, layu saja tidak, apalagi mati. Kalau mati tidak, itu berarti bagian kita tidak akan pernah habis. Kita yang tetap terus berusaha dan sungguh-sungguh menjadi pribadi yang setia, kita menikmati berkat itu. Bukan cuma kita saja, keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita akan tetap terus menikmati, justru karena tidak akan pernah habis bagian upaya kita terima. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara, kalau kondisi kita sekarang di kota Ambon, kita kembali ada di zona merah karena pandemi COVID-19 ini, mungkin kita pun harus jujur untuk bilang bahwa kondisi ini pun adalah bentuk dari bagaimana kita selama ini tidak sungguh-sungguh untuk mentaati protokol kesehatan. Jangan lupa saudaraku yang terkasih, ketaatan kita untuk menjalani protokol kesehatan karena penyebaran COVID-19 ini adalah salah satu bentuk menjadikan kita pribadi yang setia, menjadikan kita orang-orang Kristen yang setia. Demikianlah salah satu sejatinya kekristenan kita adalah bagaimana saudara dan saya sungguh-sungguh untuk taat mengikuti protokol kesehatan. Saudaraku, percayalah, di balik seluruh kenyataan yang kita alami, kita tidak akan berada dalam kondisi seperti ini terus. Badai ini pasti berlalu. Karena itu tetaplah percaya, jaga kekuatan, jaga kesehatan, jaga kehidupan kita, dan mari kita bangun terus hidup untuk tetap setia, tekun, dan taat. Sebab pada waktunya saudara dan saya akan mempertanggungjawabkan hidup yang adalah kasih karunia yang Dia peruntukkan untuk kita. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sehat, jaga kesehatan selalu. Tuhan